Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Pihak kepolisian memastikan peristiwa truk ugal-ugalan di Cipondoh, Tangerang tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini sekaligus meluruskan kabar yang beredar di media sosial yang menyebut ada puluhan orang yang menjadi korban truk ugal-ugalan. Sebagaimana diketahui bersama, insiden ini terjadi pada Kamis 31 Oktober sore. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya pada Jumat 1 November mengatakan, korban kecelakaan lalu lintas tersebut berjumlah 6 orang. Seluruhnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan medis. Mereka terdiri dari 4 pengendara motor, 1 pengemudi mobil, dan 1 orang pejalan kaki. Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 10 mobil dan 6 motor mengalami kerusakan. Data tersebut merupakan hasil pengecekan di 4 rumah sakit yang ada di Kota Tangerang, antara lain Rumah Sakit IMC, Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh, RSUD Kota Tangerang, dan RSUD Kabupaten Tangerang. Sementara itu untuk pelaku dalam hal ini sopir truk juga mengalami luka-luka imbas diamuk massa yang emosi. Sopir inisial JFN itu saat ini dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Kebakaran sebuah pabrik minyak sebagai bahan untuk membuat penambah pakan ternak hewan di PT Jati Perkasa Nusantara Kota Bekasi memakan korban jiwa. Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Kota Bekasi, Priyadi Santoso mengatakan, hingga Jumat 1 November, sekira pukul 12 siang, total korban meninggal dunia berjumlah 7 orang. Namun belum diketahui kemana jenazah dibawa. Sebab seusai ditemukan meninggal dunia, jenazah langsung dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dimasukkan ke ambulan. Tidak hanya itu, Priyadi menjelaskan ditemukan juga sejumlah korban luka akibat dari peristiwa tersebut. Priyadi menuturkan pemeriksaan lebih lanjut, baik penyebab kebakaran hingga penyebab tewasnya jenazah masih dilakukan penyelidikan pihak kepolisian. Diketahui sebelumnya seorang petugas keamanan atau Satpam Perbantuan bernama Rivaldi menjelaskan kebakaran diduga karena korsleting arus listrik. Kebakaran di pabrik tersebut rupanya sudah 2 kali terjadi. Hanya saja dirinya belum dapat memastikan kapan persis kejadian kebakaran yang pertama. Pantauan jurnalis tribunbekasi.com di lokasi sekira pukul 8 pagi, asap tebal masih terlihat di lokasi kejadian. Selain itu, petugas dari polisi dan TNI terlihat mengatur situasi arus lalu lintas. Sementara anggota BPBD Kota Bekasi terlihat membantu proses pemadaman.
Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Setbor86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat dikonfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Setbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif pada Setbor. Untuk diketahui, Setbor dikenal karena aksi jogetnya yang disebut ayam patuk. Setiap live TikTok, Setbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Setbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Setbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patuk di desanya di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut kemudian menjadi keranjingan joget Setbor. Hal ini terlihat dari tiap live Setbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Setbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Setbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Setbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Setbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespon hal itu, Setbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Setbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Setbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Fauzan Fahmi alias Omeh terekam CCTV saat membawa mayat korban Sinta Handiana yang telah dibungkus karung. Fauzan diketahui memutilasi korban menjadi dua bagian, yakni kepala terpisah dari badan. Warga di sekitar gang Masjid Muara Baru RT 8 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mengaku tak menaruh rasa curiga saat Fauzan membawa jasad korbannya pada Senin 28 Oktober malam. Pelaku berdalih bungkusan yang dibawanya berisi ikan tuna. Mayat Sinta yang terbungkus karung itu diletakkan Fauzan di dalam gerobak kemudian didorong keluar gang rumahnya. Saat itu, Fauzan dengan santainya mendorong gerobak berisi mayat korban melewati kerumunan warga di gang sempit Senin malam sekira pukul 8 malam. Fauzan dibantu seorang pria berjaket merah yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Seorang tetangga Fauzan, Umani, mengungkapkan saat itu pelaku tak terlihat cemas ketika mendorong gerobak tersebut. Warga juga tak mencurigai Fauzan karena pembunuh berdarah dingin itu pintar berdalih. Dia mengaku kepada warga tengah membawa ikan di gerobak tersebut. Umani menjelaskan profesi Fauzan yang dikenal sebagai penjual ikan atau broker ikan membuat warga tak curiga sama sekali. Sebab selama bertahun-tahun tinggal di gang itu, Fauzan memang seringkali membawa pulang ikan ke rumahnya.
Jumlah korban tewas akibat banjir di Spanyol meningkat jadi 95 orang. Pada Kamis 31 Oktober, tim penyelamat terus berupaya menemukan korban selamat. Banjir bandang yang terjadi pada Selasa kemarin itu juga membuat kota-kota terendam lumpur dan banyak mobil terbalik berserakan di jalanan. Dikutip dari AFP, sedikitnya 1.000 tentara bergabung dengan polisi serta pemadam kebakaran untuk mencari korban di wilayah Valencia, Spanyol. Menteri Kebijakan Teritorial Angel Victor Torres menduga jumlah korban akan terus bertambah. Diketahui hujan yang turun dalam beberapa jam di kota Valencia bagian timur dan wilayah sekitarnya pada Selasa mengakibatkan banjir. Air dan lumpur mengalir dengan deras ke berbagai kota. Pihak berwenang mengatakan Paiporta di pinggiran kota Valencia telah hancur dengan sekitar 40 orang tewas, termasuk seorang ibu dan bayi yang hanyut oleh banjir. Tim penyelamat bergegas menyelamatkan korban dari atap dengan helikopter, sementara yang lain mencari rumah-rumah dengan air setinggi leher. Saat Kamis pagi, puluhan ribu rumah masih tanpa listrik dan air minum, serta banyak jalan terhalang oleh bangkai ratusan mobil dan truk yang tersapu banjir di Spanyol secara tiba-tiba tersebut. Ay, 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 ay. Se ha roto del todo el puente. Mira, se acaba de derrumbar esa casa, tío, se aparece.